Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 400, 8 Muharram 1447 Hijriah atau 4 Juli 2025 Masehi dengan judul Mewujudkan Kekuatan dan Persatuan Hakiki Umat Islam Sedunia. Genosida yang masih berlangsung hingga kini di Gaza bukanlah sekedar tragedi kemanusiaan yang paling memilukan. Ia adalah bukti telanjang betapa lemahnya dunia Islam saat ini. Padahal secara jumlah, umat Islam mencapai lebih dari 1,8 miliar jiwa. Hampir setiap hari, selama lebih dari 20 bulan, kita menyaksikan langsung tragedi yang menyayat hati di Palestina. Rakyat dibombardir siang dan malam, anak-anak dibantai, rumah sakit dihancurkan, masjid-masjid dibumi hanguskan, blokade total diberlakukan. Namun yang lebih menyayat hati, tidak satu pun para penguasa negeri muslim yang benar-benar turun tangan secara nyata dan tegas untuk menghentikan kejahatan tersebut. Yang terdengar hanyalah kutukan, seruan diplomatik kosong, konferensi darurat yang tak menghasilkan apa-apa, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang tidak pernah mampu menghentikan rudal dan bom. Ini adalah simbol paling nyata dari keterpecah belahan dunia Islam, sekaligus bukti paling kasat mata dari kegagalan nasionalisme dan sistem nation state atau negara bangsa yang telah dipaksakan ke negeri-negeri muslim pasca perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Perjanjian Sykes-Picot 1916 adalah kesepakatan rahasia di antara negara-negara penjajah saat itu, yaitu Inggris yang diwakili oleh Mark Sykes dan dari Prancis diwakili Francois-Joseph Picot. Dengan persetujuan Rusia, dengan latar belakang Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918. Tujuan dari perjanjian Sykes-Picot tidak lain adalah membagi-bagi wilayah kekhilafan Utsmaniyah setelah dipastikan kalah dalam perang. Motif utamanya adalah, pertama, untuk menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Sebabnya, negara-negara Eropa memandang khilafah sebagai penghalang ambisi kolonial mereka di Timur Tengah dan dunia Islam. Khilafahlah yang selama ratusan tahun mampu menyatukan dunia Islam. Bahkan pada masa kemundurannya, yakni pada masa-masa terakhir kekuasaan Utsmaniyah, khilafah masih memiliki pengaruh spiritual dan politik global di tengah-tengah kaum muslim. Kedua, menguasai wilayah-wilayah strategis dan sumber daya di dunia Islam. Beberapa kawasan yang saat itu merupakan bagian dari wilayah khilafah seperti Suriah, Palestina, Irak, dan Jazirah Arab memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan dan akses laut. Penemuan cadangan minyak mulai memperkuat kepentingan ekonomi Inggris di Mesopotamia atau Irak. Ketiga, mencegah kekuatan Islam bersatu kembali. Dengan membagi-bagi wilayah muslim menjadi negara-negara kecil di bawah kendali asing, Inggris dan Prancis berharap umat Islam tidak lagi bersatu dalam satu negara besar bernama khilafah. Dampak jangka panjang. Perjanjian Sykes-Picot tentu berdampak panjang bagi umat Islam. Di antaranya, pertama, menciptakan disintegrasi dunia Islam. Khilafah Utsmaniyah akhirnya runtuh pada tahun 1924. Wilayahnya terpecah-pecah menjadi lebih dari 50 negara-negara bangsa atau nation state seperti Irak, Suriah, Jordania, Arab Saudi, dan lain-lain. Batas-batas politik bernama nation state atau negara bangsa yang tak pernah dikenal oleh umat Islam sebelumnya itu tiba-tiba berubah menjadi sakral yang bahkan mampu menumpulkan solidaritas sesama muslim. Akibatnya, saat muslim Palestina dibantai misalnya, mereka dibiarkan berjuang sendiri untuk membela diri. Mesir bahkan menutup Rafah, Jordania hanya menggelar demo, Turki hanya menyuarakan kecaman. Negara-negara Arab lain sibuk menjaga hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel. Masing-masing rezim tersebut hanya menjaga eksistensi negaranya sendiri. Setiap negara muslim merasa terpisah dan asing satu sama lain. Kedua, memicu konflik dan krisis berkelanjutan. Batas-batas negara buatan sering mengabaikan realitas etnis, suku, dan mazhab sehingga menimbulkan konflik internal berkepanjangan. Contoh semisal di Suriah, Irak, atau Libanon. Ditambah lagi dengan Palestina yang dijadikan titik api permanen setelah wilayahnya dijanjikan kepada Yahudi. Ketiga, melahirkan hegemoni Barat atas dunia Islam. Wilayah-wilayah Islam dijajah langsung atau secara tidak langsung oleh Barat. Sistem politik, ekonomi, dan pendidikan yang diterapkan pun disekulerkan dan menjauh dari syariah Islam. Alhasil, perjanjian Sykes-Picot adalah puncak konspirasi kolonial Barat untuk menghancurkan kekuatan dan persatuan umat Islam.
memecah belah wilayah khilafah, serta menguasai kekayaan negeri-negeri muslim dengan menciptakan negara-negara boneka yang loyal kepada kafir barat penjajah. Urgensi penegakan kembali khilafah. Setidaknya ada dua alasan mengapa penegakan kembali khilafah sangat urgen bagi umat Islam dan bagi dunia saat ini. Pertama, alasan syar'i. Umat Islam itu satu umat. Mereka bersaudara. Demikian sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Karena itu perbaikilah hubungan di antara kedua saudara kalian itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat di atas adalah dasar persaudaraan universal dan larangan keras atas kaum muslim untuk terlibat dalam perselisihan di antara sesama mereka. Allah SWT juga memerintahkan kaum muslim untuk bersatu, tidak terpecah belah. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Allah SWT dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 juga berfirman yang artinya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, serta jangan saling berbantah-bantahan sehingga nanti kalian menjadi lemah dan kekuatan kalian hilang. Allah SWT juga menyatakan bahwa siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itu adalah kaum kafir, zalim, dan fasik. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Ini menunjukkan kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam kehidupan hanya mungkin ditegakkan secara menyeluruh melalui institusi negara Islam atau khilafah. Karena itulah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berijma atau bersepakat atas kewajiban menegakkan khilafah ini. Imam Al-Mawardi misalnya dalam Al-Ahkamus Sultaniyah menyatakan, imamah atau khilafah ditegakkan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Wajib atas umat Islam untuk mengangkat seorang imam atau khalifah yang menegakkan agama dan memimpin dunia dengan keadilan. Imam Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal juga menyatakan, seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji'ah, seluruh Syiah dan seluruh Khawarij sepakat bahwa wajib atas umat Islam mengangkat seorang imam atau khalifah. Di dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW juga banyak menekankan persaudaraan umat Islam. Beliau antara lain bersabda, orang mukmin dengan mukmin lain bagaikan bangunan, masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau juga banyak menekankan persatuan umat Islam, bahkan persatuan umat Islam itu wajib di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Beliau tegas bersabda, jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa khilafah hanya boleh satu. Tidak boleh ada dua pemimpin tertinggi di dunia Islam. Beliau pun bersabda, siapa saja yang mati dalam keadaan di pundaknya tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban adanya seorang khalifah yang dibaiat oleh umat untuk memimpin mereka. Kewajiban menegakkan khilafah juga didasarkan pada ijma' sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak menguburkan jenazah beliau sebelum membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ini menunjukkan bahwa mengangkatan khalifah adalah kewajiban yang sangat urgen, bahkan mendahului pengurusan jenazah Nabi SAW. Kedua, alasan rasional dan faktual. Pertama, hanya khilafah yang bakal mampu menyatukan dan mempersaudarakan kaum muslim sedunia secara hakiki melampaui batas-batas negara, etnis atau ras, suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Khilafah akan menghapus garis-garis batas negara palsu buatan kafir barat penjajah, yakni nation state atau negara bangsa. Dengan begitu, tidak akan ada lagi penghalang yang menghalangi seorang muslim dari Mesir untuk membela saudaranya di Palestina. Tidak akan ada lagi penjagaan ketat di perbatasan antara negeri-negeri muslim yang seharusnya bersatu. Kedua, hanya khilafah yang bakal mampu menggerakkan kekuatan nyata umat Islam. Khilafah akan memiliki militer gabungan seluruh dunia Islam, sumber daya alam yang melimpah, serta otoritas syar'i untuk memutuskan jihad dalam rangka membela kaum muslim dimanapun, khususnya Palestina saat ini. Ketiga,
Khilafah akan melepaskan dunia Islam dari ketergantungan pada kekuatan asing seperti PBB, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Uni Eropa yang semuanya adalah entitas kafir penjajah yang tidak pernah berpihak pada Islam dan pada kaum muslim. Khotimah. Kita yakin bahwa dengan izin Allah SWT serta kesungguhan dakwah dan perjuangan, khilafah Islam akan kembali memimpin dunia dengan keadilan, kemuliaan, dan kesejahteraan hakiki. Khilafah juga akan menciptakan persatuan dan persaudaraan hakiki sesama muslim, sekaligus mengembalikan kekuatan umat yang telah lama hilang. Kita pun yakin menegakkan khilafah Islam, sebuah sistem pemerintahan Islam global, bukan mimpi atau utopia, melainkan kewajiban syar'i dan keniscayaan sejarah yang pernah ada dan insya Allah akan kembali tegak. Wallahu a'lam bishawab.